Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 7 sampai dengan 15. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau guru orang Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang telah kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berbicara kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berbicara kepadamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah misteri roh dan kepastian salib Kristus. Injil hari ini adalah lanjutan dari Injil kemarin, yaitu percakapan antara Yesus Kristus dan Nikodemus tentang perkara duniawi dan surgawi. Yesus menegaskan bahwa kelahiran baru adalah karya roh, bukan usaha manusia. Seperti angin yang tidak terlihat tetapi nyata, demikian juga roh bekerja membarui hidup manusia. Namun Nikodemus masih sulit untuk memahami karena terjebak pada cara berpikir duniawi. Yesus lalu mengarahkan dia pada kebenaran surgawi. Hanya Dia yang datang dari Allah yang mengetahui jalan menuju keselamatan. Ia pun mengingatkan peristiwa Musa meninggikan ular sebagai gambaran bahwa Anak Manusia akan ditinggikan agar setiap orang yang percaya memperoleh hidup kekal. Dalam kisah para rasul memberi teladan hidup baru. Sebagai manusia, mereka punya perbedaan pendapat dan kepentingan. Namun mereka memiliki tujuan yang sama dalam hal hidup dunia maupun akhirat. Mereka melihat harta sebagai alat untuk pelayanan kepada sesama, terutama membantu yang berkekurangan
demi kemuliaan Tuhan. Mereka hidup dalam persatuan, tidak terikat pada harta, dan berbagi dengan sesama. Seperti Yusuf yang dijuluki Barnabas, yang menjual ladangnya dan membawa uangnya kepada para rasul. Ia tidak hanya berbicara tentang kasih, ia mempraktikannya. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Sebagai pengikut Kristus, kita bisa menjadi Nikodemus masa kini untuk mempertanyakan bagaimana bisa mengatur hal-hal duniawi dan surgawi. Para rasul mengajarkan kita untuk mampu mengatur dan menggunakan perkara duniawi sebagai penunjuk jalan menuju perkara surgawi. Mereka memberikan contoh dan teladan agar tidak diperbudak oleh barang kepemilikan kita, tetapi kita melihat harta sebagai alat untuk pelayanan kepada sesama, terutama membantu yang berkekurangan demi kemuliaan Tuhan. Yesus dan para rasul mengajarkan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati dan tangan yang terbuka. Rasul Barnabas menunjukkan teladan nyata bagi kita untuk bagaimana iman itu menghasilkan tindakan konkret. Kita diajak oleh para rasul agar tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi melakukan tindakan nyata dalam hidup kebersamaan kita. Semoga kita bisa mempertahankan iman kepada Kristus dan melakukan karya nyata di dunia ini sampai pada hari kedatangannya kembali. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.